Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Yang mana di episode ini gue sematkan teman-temannya di setiap bulan itu ada yang namanya psikologi tradingnya. Kenapa? Karena ini penting banget. Dan pada kesempatan kali ini gue mau nge-sharing tentang gimana caranya atau apa sih yang harus kalian pikirkan sebelum kalian itu melakukan trade ya. Jadi psikologinya itu seperti apa yang kalian harus pikirkan, mindset yang kalian harus punya bagaimana sebelum kalian memulai trade. Kenapa gue bahas ini? Kenapa? Karena menurut gua teman-teman ya, psikologi ini adalah hal yang paling diremehkan dalam trading ya. Jadi kebanyakan itu yang udah-udah ya, apalagi dulu teman-teman ya, itu orang-orang tuh cuma mengejarnya tuh teknik ya tanpa memperhatikan psikologi atau money management ya. Kalau sekarang karena mulai banyak orang yang mengedukasi, mungkin orang-orang sudah mulai paham ya, kita kalau trading itu harus ada money management dan harus ada psikologinya ya segala macam. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah, ya kalian itu mungkin tahu ya trading itu harus ada psikologi yang bagus apa segala macam. Coba kalian tahu nggak sih gimana caranya gitu buat implementasi dan atau apa sih sebenarnya psikologi yang kalian harus pikirkan tuh apa gitu ya? Itu kan semuanya nggak jelas ya. Dan memang gue tekankan sekali lagi yang namanya psychology itu teman-teman ya, itu nggak bisa diajarkan ya. Dan di sini pun gue bukannya mau ngajarin kalian, tetapi gue pengen kasih shortcut aja ke kalian ya. Mungkin apa yang gue bahas di sini bisa menjadi jalan pintas kalian ya, tanpa harus kalian itu merasakan hal-hal yang jelek-jelek dulu. Terus kalian baru nemuin suatu yang namanya kayak pencerahan kayak gitulah. Nah, mungkin gue harap ini apa yang gue sharing di sini bisa menjadi shortcut aja, yang mana memang kalian juga harus tetap mikirin sendiri, kalian harus latih sendiri ya, karena sekali lagi mindset itu dan juga psikologi itu tidak bisa dilahirkan dalam satu ketika doang, satu hari dalam masa waktu sebentar. Itu butuh proses yang cukup menguras pikiran juga gitu ya. Dan karena apa? Karena dalam psikologi itu, pembentukan psikologi itu banyak hal variabel yang harus kalian capai dulu ya. Dari yang paling simpel aja, disiplin aja gitu ya. Disiplin itu is a part of psychology ya. Untuk membangun psikologi yang bagus, kalian harus punya disiplin yang bagus. Itu dulu ya. Jadi langsung aja teman-teman ya, ada 3 hal yang mau gue sharing di sini. Yang pertama itu adalah mindset ya, mindset yang kalian harus punya ya. Ini awal trading ya, untuk awal trade, oke? Awal trade. Nah, ini gue akan jelaskan. Ini adalah psikologi awal atau pertama yang benar-benar kalian harus sudah temukan ya, sebelum kalian memulai apapun ya. Jadi ini merupakan sumbernya ya, mindset awal dalam trading kalian. Ini sudah gue ulang-ulang dalam setiap video gue. Mungkin kalian yang sudah lama dengerin gue, kalian akan ngerasa ini kayaknya udah pernah ngomong deh. Betul ya, karena ini merupakan hal yang benar-benar dasar banget dan benar-benar yang gua wanti-wanti harus kalian sudah punya gitu ya, yaitu adalah mindset awal trade ya. Maksudnya gimana mindset awal trade? Itu adalah ketika kalian trading pertama kali nih, masuk ke dunia trading, entah apapun itu ya, kripto kek, saham kek, forex kek gitu ya. Itu kalian harus sudah punya goals teman-teman ya. Tujuannya itu apa sih kalian mau trading itu? Harus ada tujuannya, harus ada arah gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian trading tanpa tujuan, oke, itu nanti kalian akan ke distract dengan so many things gitu ya. Jadi kalian akan ke distract dengan A, B, C, D gitu ya. Itu akan membuat perkembangan kalian sebagai trader itu semakin lama gitu ya. Bahkan kalian itu bisa jadi konsistennya itu lama ya. Dan pentingnya goals ini itu harus di-describe secara detail teman-teman ya. Jadi misalnya goal saya itu untuk trading itu adalah misalnya saya mau bangun bisnis gitu ya. Saya mau mencari modal buat bangun bisnis. Nah, terus kalian harus describe ini bangun bisnisnya seperti apa sih, kalian mau bisnis kayak gimana gitu loh. Supaya apa? Supaya nilai sentimental value-nya itu dapat ya. Kalian harus jabarkan bisnisnya mau dibangun seperti apa ya, modalnya berapa, terus bidangnya apa, lokasinya di mana, segala macam. Walaupun memang kelihatannya masih jauh nih ya bangun bisnis ini dari trading, cuma kalian harus describe supaya ini bisa menjadi panutan atau sebagai cabuk lah buat kalian tuh untuk trading yang benar ya.
Seperti itu. Dan ingat ya, goals itu bisa macam-macam. Ini sebagai acuan kalian dan nanti ini mengarah ke disiplin, oke? Kalau misalnya kalian tidak punya goals di awal ini, nanti kalian itu yang seperti saya bilang tadi jadi acak-acakan, terus nanti tradingnya jadi asal-asalan gitu ya. Dan kalau misalnya trading asal-asalan itu nanti jatuhnya tuh kayak judi ya. Makanya orang banyak yang bilang trading ini tuh judi, trading ini judi. Ya memang bisa dijadikan judi, tapi nggak semua trader itu adalah penjudi ya. Karena itulah perbedaan antara trader yang sudah berpengalaman dengan trader yang beginner ya. Karena kalau misalnya trader yang berpengalaman mungkin mereka sudah bisa tahu bagaimana harus trade dengan benar. So itu bukannya judi ya. Trading itu it's a business teman-teman ya. Trading itu bisnis bukannya judi. Kalau misalnya kalian masih bilang enggak lah, bisnis itu tetap judi kok, judi legal. Ya itu karena kalian tidak tahu bagaimana cara membuat trading itu sebagai bisnis. Karena kalian itu pada saat trading tuh hanya tebak aja mau buy apa mau sell. Ya itu judi namanya, betul sekali. Tidak ada yang salah di situ. Cuman kalau misalnya kalian lihat ya, kalau misalnya memang bisnis ini judi, itu tidak akan dijalankan oleh para pro trader yang ada di luar sana. Ya kalau misalnya kalian lihat pro trader di luar negeri, kalau ini judi ya itu tidak akan jalan mereka semua. Tidak ada yang bisa trading for living kalau misalnya memang bisnis ini judi gitu. Itu yang paling simpel aja logiknya ya. Selama masih ada orang yang bisa yang masih bisa hidup dalam dari trading ya, hidup dari trading, bahkan hidup mewah dari trading. So menurut saya itu trading itu bukannya judi ya. Dalam maksud ini, maksud saya hidup sebagai trader itu adalah yang trading beneran ya, bukan karena afiliasi dan segala macam gitu ya, tapi karena trading beneran. Itu ada teman-teman ya, dan itu banyak, oke? Kalian kalau misalnya bilang belum nemuin ya kalian kurang riset aja. Di luar sana banyak, di Indonesia pun banyak sejujurnya gitu ya. Oke, itu pertama, mindsetnya kalian harus punya goals dulu dalam trading. Ini sebagai cambuk ya, ingat ya, ini sebagai arahan atau pedoman atau cambuk ya. Kemudian yang kedua ya, ini kan tadi untuk pada saat kalian belum mulai tradingnya ya. Nah ini sekarang pada saat kalian mau mulai trading ya. Pada saat mulai trading, yang harus kalian punya itu mindsetnya adalah kalian jangan fokus ke profit, oke? Atau duit, oke? Nah ini ambigu nih ya. Ini pasti saya banyak yang bakal komen aneh nih ya. Maksudnya gimana bang, kok jangan fokus ke profit, ke duit? Kan trading itu tujuannya untuk duit gitu ya. Oke, memang ya, trading itu tujuannya untuk nyari duit. Itu nggak salah, benar. Cuman kalau misalnya kalian itu trading, terus kalian sudah mikirin duitnya, sudah mikirin untungnya, percaya sama saya, trading kalian tidak akan bisa maksimal sampai kapanpun itu ya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya dulu merasakan ya. Saya ngomongin ini semua berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya alami dulu ya. Kalau misalnya kalian trading baru mau open posisi, baru analisa udah mikirin duitnya nih. Oke, saya mau mikirin nih, saya mau dapat pips segini, oh bisa untung $1.000 apa segala macam. Percaya sama saya, $1.000 itu tidak akan masuk ke kantong kalian. Percaya sama saya gitu ya. Karena apa? Karena gini loh, logikanya setelah saya pikir-pikir ya, bener juga sih. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu sudah mikirin duit ya, itu udah pasti di dalam pikiran kalian atau di dalam diri kalian itu sudah ada urge untuk yang namanya ngambil untung ya. Kalian sudah berharap atau kalian tuh udah membayangkan ke depannya itu duit $1.000 sudah masuk kantong. Sehingga pada saat posisi kalian itu lagi running ya, mungkin lagi running profit $300 gitu ya. Terus kemudian habis $300 dibawa turun lagi ke $100 gitu. Itu kalian akan ada perasaan kecewa di dalam diri kalian ya. Ingat ini, ada perasaan kecewa sehingga pada saat dari 100 itu tiba-tiba naik lagi ke 350 atau ke 400. Itu nanti ada perasaan takut teman-teman, di mana kalian merasa takut ini 350 atau 400 ini akan kembali turun lagi sampai bahkan ke 0 atau minus gitu ya. Nah, pada saat perasaan takut itu lebih besar daripada logik kalian ya, maka ini sudah di take profit. Ya, yang harusnya ternyata pas di take profit di jalan terus malahan bisa dapat $1.500 misalnya gitu, atau ya minimal sampai target 1.000. Yang harusnya kalian bisa dapat maksimal ya, ini malahan kalian tidak dapat maksimal. Ya kalian dari 300 sampai 400 kalian sudah cut karena kalian udah kebanyakan mikirin profitnya ya. Terus gimana bang? Kalau misalnya saya trading nggak mikirin profit, saya mikirin apa? Trading itu teman-teman ya, ini gue nggak tahu ya menurut yang lain ya. Cuman ini berdasarkan pengalaman pribadi gue aja ya. Kalau trading itu kalian
pikirin atau fokus itu adalah posisi atau entry gue tuh bener apa enggak gitu ya. Itu yang harus dipikirin. Prosesnya yang kalian harus pikirin ya. Ini entry gue udah bener nggak sih? Terus kalau misalnya entry gue seperti ini, skenario gue yang kalau misalnya dia gone wrong gitu atau dia berlawanan dengan itu, gue harus ngapain gitu. Itu yang kalian harus pikirin ya. Kalian harus pikirin entry-nya, proses entry-nya bagaimana, apakah sudah tepat atau belum. Kalian lihat 2 kali, 3 kali, kalian lihat benar-benar sampai yakin ini benar. Kalau misalnya kalian trading seperti ini ya, kalian sudah mikirin trading plan yang benar ya, itu profit akan ngikut dengan sendirinya. Percaya sama saya, profit akan ngikut dengan sendiri. Jadi kalian jangan takut kalian nggak akan profit kalau misalnya kalian nggak mikirin si profitnya itu sendiri atau nggak mikirin duit. Malahan kalau misalnya kalian mikirin duit, itu trading kalian jadi berantakan atau jadi lebih hancur kayak gitu kurang lebih ya. Seperti itu, oke? Nah, kemudian yang keempat, teman-teman, yang ketiga ya, yang terakhir nih teman-teman ya, yang gue kasih tahu kalian. Itu adalah pada saat kalian mau entry, teman-teman ya, jangan ragu ya, jangan meragukan diri sendiri ya, jangan ragu terhadap diri sendiri ya. Gini maksudnya, kenapa gue bisa bilang kayak gini ya Pak? Mungkin kalian ngerasa enggak kok, gue nggak pernah ragu terhadap diri gue sendiri. Kalian mungkin belum ngerasain ya. Once kalian pasti akan trading itu, kalian akan ngerasain dimana begitu kalian mau entry, kalian akan mikir beribu-ribu kali. Aduh, masuk gak ya? Aduh, masuk gak ya? Takut-takut kayak gitu loh. Ya. Kalau misalnya kalian sempat ngerasain seperti itu, lebih baik kalian jangan trading sama sekali. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kalian sudah mulai masuk atau entry ke market itu dengan rasa takut, dengan rasa yang ragu, maka itu decision yang akan kalian buat ke depannya kalau misalnya terjadi sesuatu yang di luar kendali, itu kalian udah pasti akan based on emotional, tidak mungkin dari logic ya. Ingat kata-kata saya, kalau misalnya kalian sudah mulai menunjukkan keraguan pada saat sebelum kalian entry ke market, lebih baik kalian menghindar, lebih baik kalian jangan trading dulu. Karena kalau misalnya kalian paksakan trading, nanti ke depannya yang akan bertindak, yang akan mengambil keputusan itu bukan logik kalian, tetapi adalah emosi kalian. Itu ya teman-teman ya. Di sini apa yang menyebabkan kalian tuh bisa mengalami keraguan segala macam? Banyak halnya ya. Yang pertama itu adalah kalian lose streak ya. Lose streak ini akan men-trigger yang namanya fear, teman-teman ya. Ini akan men-trigger yang namanya fear ya, lose streak. Kalian dari 10 kali trade, kalian 5 kali loss aja deh, nggak usah 7 kali ya, kasihan banget. 5 kali loss aja itu udah kalian ke-trigger tuh fear-nya ya. Ketika next-nya kalian mau entry, kalian akan mulai bertanya, aduh, kalau gue entry sekarang nanti gue loss lagi nggak ya? Nah, kalau misalnya di dalam diri kalian sudah ada perkataan seperti itu, kalian diam dulu, kalian tenang dulu, kalian harus afirmasi diri kalian dulu, cari confidence kalian dulu ya, baru kalian trading lagi. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian sudah mikir kayak gitu terus kalian paksain masuk, itu otomatis kalian udah pasti nggak bagus ke depannya ya. Tradingnya tuh udah pasti based on emotional side banget ya. Itu tidak akan bisa mulus tradingnya ke depannya, dan malahan akhirnya kalian akan jeblos kayak gitu ya. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir teman-teman ya, ini gua kasih bonus lagi satu yang terakhir ya. Kalian tuh jangan overconfidence, oke? Ini yang juga jadi penyakit paling parah ya. Jangan overconfidence dalam market. Maksudnya gimana ya? Once kalian akan ada di atas angin ya dalam trading, kalian mungkin akan ngerasain trading 10 kali trade, 10 kalinya win, profit ya, 10 kalinya kena TP. Itu pasti kalian akan mengalami fase itu. Dan di saat kalian mengalami ini, biasa aja ya. Jangan overconfidence, jangan overreaction ya. Biasa aja, jangan over excited juga. Kalian boleh senang, oke? Boleh senang, kalian bisa self reward sendiri atau apapun itulah ya. Tapi jangan overconfidence. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian lebih hebat dari market. Kenapa? Karena percaya sama saya, market itu selalu yang menjadi terhebat ya. Kalian itu tidak ada apa-apanya dengan market. Kalau misalnya market itu pengen bikin kalian miskin dalam satu hari, itu bisa aja kalau kalian lengah ya. Makanya jangan sampai kalian lengah. Kalau misalnya kalian sudah seperti ini, sudah win streak ya, itu efeknya kadang-kadang itu bisa men-trigger yang namanya greed, teman-teman, oke? Dan greed ini itu lebih berbahaya dari fear ya. Kenapa? Karena fear ini sifatnya itu adalah anxious ya, atau kewaspadaan. So mungkin uang kita tidak akan bisa langsung habis karena kita terlalu waspada. Tapi greed ini adalah membawa kita ke kecerobohan, yang mana kecerobohan itu bisa melenyapkan seluruh equity kita
di dalam market ya. Contohnya gimana, kalian punya 10 kali trade, terus efeknya apa? Efeknya kalian akan jadi FOMO sendiri ya, setiap posisi kalian akan merasa nggak mau ketinggalan karena lagi wangi gitu berasanya gitu ya. Jadi setiap posisi kalian akan takut untuk ketinggalan, sehingga kalian akan overtrade ya, trade kalian akan menjadi lebih banyak dan tentunya oversize juga ya, lotnya tuh jadi lebih besar tentunya ya. Dan once kalian memiliki size yang terlalu besar, kalian melakukan averaging 2 kali dengan lot yang lebih besar lagi dan dia masih berlawanan marketnya, seketika itu juga equity kalian akan lenyap ya, akan alias kena MC pasti ya. Makanya saya bilang grid ini sangat-sangat berbahaya dibandingkan dengan si Fear. Makanya kalian harus benar-benar jaga banget ya, seperti itu. Oke. Terus sedikit tips dari saya juga teman-teman, kalau misalnya kalian entry di market ya, misalnya contohnya kalian mau entry di market gold gitu atau di apapun ya, kalian jangan terlalu dengerin orang ya teman-teman ya, jangan terlalu dengerin orang, kalian lebih baik percaya diri sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya logikanya gini loh, kalau misalnya kalian dengerin orang ya, kalau kalian dengerin orang terus ternyata salah ya, itu kalian tidak akan belajar apapun gitu ya, kalian tidak akan belajar apapun. Paling kalian belajar ya next time gue nggak bakal dengerin orang, seperti itu aja belajarnya ya. Tapi kalau misalnya kalian dengerin diri kalian sendiri, berdasarkan analisa kalian sendiri, walaupun kalian loss, itu bukan loss, tapi itu adalah suatu pelajaran di mana kedepannya itu bisa menjadi membuat diri kalian itu menjadi trader yang lebih baik ya, trader yang better ya, yang lebih baik. Oke. Jadi saran saya itu jangan dengerin orang terlalu banyak ya. Mungkin kalian bisa dijadikan referensi ya, tetapi tetap at the end pada saat kalian melakukan decision, itu decision kalian harus buat sendiri berdasarkan logika yang sudah kalian pikirkan, berdasarkan planning yang sudah kalian buat, berdasarkan sistem trading yang sudah cocok dengan kalian. Oke. Intinya dalam trading itu psikologi sangat penting. Pada saat kalian mau entry, tanyakan diri kalian 2 kali, apakah saya sudah melakukan hal yang betul, apakah saya sudah melakukan hal ini dengan logik tanpa emotional side. Kalau misalnya jawabannya masih belum, kayaknya gue masih ada sisi emosionalnya, kalian review lagi 2 kali. Kalau misalnya sudah, jangan lupa kalian bikin trading journal, karena itu yang akan membuat kalian konsisten. Dan ingat, psychology itu timbul karena yang namanya good habits ya teman-teman ya. Good habits itu dibangun dengan sesuatu yang berulang-ulang, yang bagus. Makanya kalian harus sadar betul hal apa yang sudah kalian lakukan berulang-ulang tetapi itu jelek ya. Kalau bisa itu kalian eliminasi dulu, ganti dengan hal-hal yang bagus, terus kalian lakukan berulang-ulang sehingga itu menjadi habit. Dan pada saat kalian sudah habit itu kalian lakukan terus, itu bisa menjadi unconscious mind, yang mana itu menjadi psychology basic kalian, dan kalian bisa menjadi trader yang lebih hebat lagi atau yang lebih konsisten lagi di market. Ya, mungkin ini aja yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman.